Ya, sekarang kita belajar kesetimbangan benda tegar pertama. Nanti akan ada yang kedua. Nah, untuk kesetimbangan benda tegar ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sigma Fx harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma Fy harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi adalah untuk benda yang bisa berputar nanti ya. Nah, pertama kita lihat dulu untuk sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat di sini ada sebuah tangga bersandar ke dinding, maka nanti dinding di sini akan melakukan gaya reaksi Nd. Kemudian kalau tangga ini terletak di atas lantai yang licin, maka nanti dia akan tergelincir ke kanan. Tapi kita anggap bahwa lantainya kasar dan mempunyai koefisien gesek, maka nanti akan ada gaya kemarin namanya F gesekan. Nah, kedua gaya inilah yang bekerja terhadap sumbu X, sehingga nanti bisa kita buat di sini N dinding itu akan sama dengan F gesekan. Sementara F gesekan rumusnya adalah mu kali M kali G. Nah, kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0, maka nanti kita lihat di sini benda ini tangga pasti punya berat arahnya ke bawah sini. Ini kita buat M kali G. Sebagai reaksinya adalah ada gaya normal pada lantai ini oleh tangga, sehingga gaya ke atas nanti disebut gaya normal. Nah, karena gaya normal ini sejajar dengan berat benda, maka gaya normal juga nanti di sini akan sama dengan Mg. Jadi boleh kita buat di sini gaya normal akan sama dengan M kali G. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah torsi. Bagaimana torsi? Untuk torsi kita harus menetapkan dulu mana sebagai titik pusat rotasinya. Peletakan pusat rotasi buat pada titik yang banyak gaya bekerja. Jadi di sini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya gesekan. Sigma dari torsi ini nanti akan 0. Jadi nanti ini bisa berputar tangganya ke arah sana atau mungkin berputar ke arah sini kalau sigma torsinya tidak sama dengan 0. Tapi kalau sama, berarti sigma torsi ke kanan harus sama dengan torsi ke kiri, gitu ya. Untuk N dinding, dia harus berjarak tegak lurus terhadap pusat rotasi. Berarti ini kita perpanjang kemari, maka nanti tarik ke sini dia. Nah, inilah yang kita gunakan, harus tegak lurus. Berarti nanti jaraknya, kalau ini gaya ND-nya, maka nanti ini yang jadi jaraknya. Kita buat R ya. Jadi kalau misalnya di sini 8 meter, ini bisa nanti 8 meter. Nah, yang kedua, torsi yang berlawanan dengan N dinding. Nah, kalau N dinding tadi memaksa dia memutar kemari karena di sini adalah pusat rotasi, maka nanti yang melawan torsi itu adalah Mg-nya ini. Mg ini memaksa dia mutar kemari. Nah, gaya Mg yang bekerja itu tegak lurus terhadap pusat rotasi. Kita ambil jaraknya yang ini. Nah, karena ini tegak lurus terhadap pusat rotasi, jadi semua jarak harus tegak lurus. Jadi kalau misalnya tadi lantai ini panjangnya di sini 6 meter, bisa kita buat di sini 3, ini 3. Jadi nanti yang ketiga adalah torsi ke kanan harus sama dengan 0, atau torsi ke kanan harus sama dengan ke kiri. Berarti Nd kali 8 harus sama dengan nanti Mg dikali 3. Nah, ini adalah cara menentukan nanti kesetimbangan benda tegar. Nah, sekarang coba kita lihat contoh berikut ya. Sebuah tangga panjangnya 10 meter bersandar pada tembok seperti gambar di bawah. Jika berat tangga 300 Newton dan berada dalam keadaan setimbang, maka besar gaya gesek antara tangga dan lantai sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan ini perlu kita buat dulu gaya yang bekerja terhadap sumbu X. Berarti di sini adalah N reaksi dinding. Nah, kemudian nanti di sini ada gaya gesek sehingga dia tidak tergelincir. Nah, dengan demikian nanti Nd akan sama dengan F gesekan, akan sama dengan mu kali M kali G. Tapi yang ditanya adalah gaya gesek, berarti F gesekan ini. Nah, yang kedua, gaya ke bawah. Gaya ke bawah itu nanti terhadap sumbu Y. Di sini hanya ada berat benda. Jadi berat bendanya nanti ke sini itu beratnya 300 Newton. Nah, selanjutnya di sini akan ada gaya normal. Gaya normal
akan sama dengan berat benda ya. Berarti nanti di sini N juga akan sama dengan 300 Newton. Kemudian untuk torsinya adalah ND ini kita buat tegak lurus terhadap pusat rotasi. Pusat rotasi kita misalkan di sini. Maka nanti yang tegak lurus dengan pusat rotasi itu jaraknya adalah yang ini dia. Nah, jadi nanti seolah-olah ND bekerja di sini. Nah, kalau sudut ini 53, karena sinus 53 adalah 0,8, sementara ini panjangnya 10, maka dengan membuat konsep sinus kosinus ini nanti panjangnya akan 8 meter. Kemudian karena berat benda ini berada di tengah-tengah, maka nanti ini ke sini panjangnya 3 meter, ini juga panjangnya kemari 3 meter, karena dia pas di tengah-tengah. Nah, kalau Pitagorasnya adalah 6, 8, 10. Nah, sekarang kita lihat torsinya ya. Torsi ke kanan akan sama dengan torsi ke kiri. Ini nanti torsi ke kanan, kemudian torsi ke kiri adalah yang ini. Ini harus sama. Nah, jarak terhadap pusat rotasi, yang ini jaraknya tadi adalah 8, sementara yang ini jaraknya kita gunakan 3. Berarti nanti boleh kita buat torsi ke kanan adalah ND dikalikan dengan jaraknya 8, itu harus sama dengan 300 dikalikan dengan 3. ND itu akan sama dengan F gesekan, berarti 8 F gesekan itu akan sama dengan 900, maka nanti F gesekannya adalah 112,5 Newton. Inilah gaya gesek yang bekerja sehingga tangga itu tidak tergelincir, maka jawabannya adalah C.